Iya, oke guys, selamat malam. Kembali lagi bersama saya. Hari ini hari Minggu ya, tanggal 3 Desember sekitar jam 9 malam. Ya, mungkin besok saya akan mengupload video ini ya guys ya. Jadi malam ini saya recording dulu begitu, kemudian besok baru di-upload di YouTube seperti itu. Ya, meskipun hari Minggu ya, jadi bursa nggak buka ya, tapi tenang aja ya selama kalian pegang atau hold saham-saham yang berfundamental bagus dan rutin bagiin dividen. Jadi tetap stay cool aja, kalem aja kayak gitu ya. Nggak usah khawatir. Nah, itu bedanya kita hold atau pegang emiten yang berfundamental bagus jika kita bandingkan dengan kalau kita pegang emiten yang ya mungkin apa ya fundamentalnya jelek atau saham-saham gorengan begitu, pasti ya di hari Minggu ini ya nggak tenang kayak gitu ya kan, karena kan spekulasi sifatnya kalau gorengan. Kenapa spekulasi? Ya kita nggak tahu Senin kayak gimana kayak gitu. Tapi kalau kita pegang fundamental bagus ya, meskipun dia mungkin Jumat kemarin itu merah, ya tetap harusnya sih tetap tenang. Karena apa? Pertama, fundamentalnya bagus, jadi nggak usah khawatir. Valuasinya masih murah ya, pastinya kayak gitu. Kemudian yang kedua yaitu ya dia ada bagian dividen. Meskipun merah, tapi kalau dia bagian dividen ya nggak masalah ya. Tetap worth it menurut saya kayak gitu. Oke, pada malam hari ini kita akan membahas ya. eh ini saham energi begitu, koal, pertambangan batu bara begitu. Ya, Indika Energi atau Indi guys. Jadi laporan keuangan kuartal 3-nya ini sudah keluar ya, hampir bersamaan dengan ABMM waktu itu ya. Nah, tapi baru sempat saya bahas ya. Tapi untuk harga sahamnya, ya menurut saya secara sekilas sih bagus Indi ya. Kalau kita lihat dari IPS-nya di RTI itu meningkat begitu secara years on years maupun Q and Q. Coba kita cek dulu ya. Untuk Indi di RTI, kalian juga boleh buka atau cek sama-sama guys. Untuk Indi, Indi Kistat, iya. Cara years on years maupun Q and Q itu dia mengalami peningkatan IPS guys. Tapi kenapa kalau kita lihat kemarin dia dibanting nih? Ya meskipun bukan cuman India aja sih, banyak ya. Hampir semua koal itu dibanting guys ya untuk Jumat kemarin, karena memang harga acuan tetap sempat turun begitu, tapi sudah mulai ribuan kemarin. Hari ini ya kalau nggak salah ya, hari ini sudah mulai ribuan kembali di harga kisaran 390 menurut saya. Untuk harga koal ya, indeks koal yang 390 itu sudah luar biasa cuan sekali saham-saham batu bara. Jadi kenaikannya masih worth it menurut saya kayak gitu. Ya selama dia nggak jatuh aja di bawah 250 sih tetap tenang ya, stay cool aja kayak gitu. Ya, tapi meskipun begitu ya kenapa nih sahamnya nggak naik begitu ya, naik cuman sebentar doang ya. Kalau kita lihat di 5 tahun terakhir guys. Ya, tapi ini kalau kita lihat dari tahun 2020-an ya, sampai sekarang dia tetap di uptrend begitu. Kemudian dari 2018 ke 2020 dia downtrend seperti itu. Ya, langsung aja kita lihat laporan keuangannya. Ini ada apa nih? Kemarin kok ya harusnya sih dia naik ya. Kenapa? Karena laporan keuangannya bagus. Menurut saya sih bagus, saya. Tapi apa nih yang apa ya? Maksudnya yang bikin dia harganya tertahan di situ-situ aja, guys. Ya udah kita lihat aja langsung. Kuartal 2 di sini kita lihat dulu untuk ini satuan penuh ya, berarti nggak dibulatkan, dolar Amerika USD kursnya 15.200. Ya, yang pertama kita lihat asetnya dulu guys. 1 miliar dolar. Menurut saya ini asetnya bagus ya. Di atas 1 miliar dolar kalau kita bandingkan dengan kuartal 2-nya guys. Di sini kita lihat untuk aset, ya aset. Ya, 928 juta dolar. Artinya di sini ada kenaikan ya di kuartal 3 ini terkait dengan asetnya. Kas dan setara kas 1 miliar dolar, guys. Artinya asetnya terus bertumbuh. Ini bagus. Menurut saya nggak ada masalah untuk asetnya dari Indika Energi ini ya. Ya menurut saya aset yang gede-gede ya di atas 1 miliar itu
ya hanya saya temui tentunya di saham-saham pertambangan begitu. Enak ya guys ya, tambang tinggal apa ya, ngebor begitu, tinggal ngegali, kemudian jual, nggak perlu diproduksi lagi begitu kan, enak banget ya. Oke gitu. Ya, makanya asetnya juga gede banget ini, ya bagus sih menurut saya. Kemudian, nah ini liabilitas juga, ya kita harus menganggap ini penting ya, karena bagaimanapun juga liabilitas itu berhubungan dengan ya uang yang dia punya gitu loh ya, dan dia apa ya, potensi untuk dia bagiin dividen tuh gede atau kecil kayak gitu. Kalau utangnya banyak ya potensi untuk dia bagiin dividen itu kecil kayak gitu. Tapi ya udah, kita lihat liabilitas dibagi menjadi dua, yaitu jangka panjang dan juga jangka pendek. Kita lihat dulu untuk jangka pendeknya. Oke, 1 miliar dolar guys ya jangka pendeknya. Ya ini lumayan gede, pastinya ini lumayan gede ya kalau kita bandingkan dengan kuartal 2. Di sini liabilitasnya untuk jangka pendek, iya 1,1 miliar dolar guys. Ya di sini ada pengurangan guys. Ya berkurang sebesar 100 juta dolar ya untuk liabilitas jangka pendek atau hutang jangka pendek. Ya yang namanya jangka pendek memang harus dibayar segera begitu ya. Jadi memang bisa jadi bulan kemarin dia sudah membayar hutang-hutangnya, jadi ya udah berkurang nih 100 juta dolar kayak gitu. Nah, apakah nanti ini masih worth it atau enggak hutang-hutangnya? Ya nanti kita cari DER-nya, kita bandingkan dengan ekuitasnya kayak gitu. Kalau di bawah satu berarti utang-utangnya masih kecil, relatif kecil begitu ya. Oke, kemudian untuk ekuitas jangka panjang sendiri guys, 1,3 miliar dolar, ya hampir sama sih ya dengan jumlah liabilitas jangka pendek. Kalau kita bandingkan dengan kuartal 2-nya 1,6. Oke, ada pengurangan di sini sebesar 300 juta dolar guys. Ya, jadi pengurangannya totalnya semua adalah 400 juta dolar. Nah, untuk jumlah liabilitas sendiri di kuartal 3 ini adalah 2,4 miliar dolar. Kalau kita bandingkan dengan kuartal 2-nya 2,8 miliar dolar. Nah, ini dia. Ya, pengurangannya adalah 400 juta dolar. Oke, langsung aja kita lihat ekuitasnya, kemudian kita bandingkan nanti. Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan ke pemilik entitas induk 1 miliar dolar guys ya. 1 miliar dolar ini otomatis DER-nya itu DER-nya itu di atas 1 guys ya, artinya ekuitasnya itu lebih kecil ekuitasnya ya guys ya, ekuitasnya yang lebih kecil daripada hutang-hutangnya, jadi hutang-hutangnya itu lebih gede daripada ekuitasnya. Nah ini bagus atau enggak? Menurut saya ya kurang worth it ya, nggak worth it sih kayak gitu. Oke, kalau kita bandingkan untuk ekuitas ya tadi ya. Kalau ekuitas dan juga laba, sekali lagi tentu bandingkan dengan kuartal yang sama di tahun yang berbeda atau di tahun lalu begitu. Berarti kita lihat di sini kuartal 3 2021 kita bandingkan. Jadi kuartal 3 2022 adalah 1 miliar. Kalau di 2021 dia ekuitasnya eh, ini ya guys ya. Iya, 600 juta dolar. Di sini ada kenaikan ekuitas guys. Ya sebesar 400 juta dolar. Menurut saya sih bagus ya, kenaikannya cukup drastis sekali kayak gitu. Nah coba kita bandingkan nih sekarang kuartal 3-nya nih ekuitasnya dengan utang-utangnya. Tadi utangnya berapa? 2,4. 2,4 dibagi dengan ekuitasnya 1 guys ya, dibagi dengan 1. Iya, oke, berarti secara harafiah ya guys ya, utang-utangnya itu lebih gede 2,4 kali jika dibandingkan dengan ekuitasnya. Seperti itu guys ya, jadi lebih gede 2,4 kali, 2 kali lipatnya lah kayak gitulah ya untuk hutang-hutangnya kayak gitu. Ini worth it atau enggak ya? Menurut saya sih kurang worth it ya, menurut saya kurang worth it. Tapi memang untuk liabilitasnya sendiri itu kan kemarin saya bahas MEDC ya, MEDC itu lebih gede juga guys. MEDC itu 3,6 kali ya, utang-utangnya lebih gede daripada ekuitasnya MEDC ya guys ya, kayak gitu. Tapi memang untuk MEDC ini ya memang namanya
hulu ya guys ya, hulu minyak begitu memang memerlukan modal yang sangat besar, mungkin dia juga pinjam uang. Nah, itu dijadikan utang-utangnya, maka utang-utangnya itu membengkak begitu ya. Kayak gitu sih guys. Tapi ya menurut saya sekali lagi ya guys ya. Jadi eh perhatikan tiap kuartalnya apakah utangnya itu bisa ditekan atau enggak kayak gitu. Ini kan kuartal tiganya kan utangnya kan luar biasa sekali nih guys. Ya, mungkin bagi kalian ada di antara kalian yang nonton video ini dan holdernya begitu, coba lihat aja nanti untuk kuartal 4-nya liabilitasnya berkurang atau enggak. Kemudian untuk dari ekuitasnya sendiri itu naik atau enggak kayak gitu. Tapi menurut saya untuk worth it atau enggaknya, hutang yang 2,4 ini dernya itu enggak worth it menurut saya. Kayak gitu. Itu ya guys ya. Ya maksud saya ada pertambangan lain yang hutang-hutangnya itu dernya itu di bawah satu. Kayak contohnya ya, sebagai contoh adalah BSSR. BSSR itu hutang-hutangnya adalah 0,5 kali daripada ekuitasnya. Hutangnya itu setengahnya dari ekuitasnya. Kayak gitu. Jadi kalau pilih India atau BSSR ya menurut saya sih lebih worth it BSSR kayak gitu guys. Gitu ya guys ya. Jadi ini adalah dernya 2,4 guys. Ya, mungkin ini juga yang menyebabkan saham Indi itu tertekan berada di kisaran 2.800-an aja ya. Nggak mampu untuk menembus 3.000 kayak gitu. Yaitu faktor yang pertama guys, yaitu hutang-hutangnya si Indi ini kayak gitu. Tapi lihat aja kuartal selanjutnya kayak gimana nanti hutangnya bisa tertekan atau enggak. Oke, kemudian untuk labanya, laba rugi konferensi yang dapat diatribusikan ke pemilik entitas induk yaitu 300 juta dolar guys. Kalau di kuartal 3 2021 itu sebesar ini ya minus. Di kuartal 3 2021 minus guys. Ya, berarti di kuartal 3 2022 ini kenaikannya sangat luar biasa sekali untuk labanya ya. Karena yang tadinya minus itu menjadi positif. Itu menurut saya bagus kayak gitu. Oke, berarti kesimpulannya apa di sini? Untuk dari segi laporan keuangan ya, untuk aset bertumbuh guys. Ekuitas bertumbuh, laba juga bertumbuh, apalagi ya yang tadinya minus menjadi positif. Ya, tiga poin ini itu menjadi catatan positif untuk Indi ini, seperti itu ya guys. Nah, kemudian untuk dari liabilitasnya sendiri itu kurang worth it karena lebih besar 2,4 kali lipat daripada ekuitasnya. Itu bisa menjadi warning bagi kita. Kenapa? Karena ketika liabilitas lebih gede, ya kemungkinan dia bagi dividen itu kecil. Kayak gitu guys. Ya. Oke, itu yang untuk analisa laporan keuangan kuartal 3 daripada Indi ini. Coba kalau kita lihat rasionya sendiri. Rasio Kistat di sini apakah sudah update atau belum? Per jelas murah ya guys ya. Pernya 2,1 kali itu pernya murah di bawah 5, masih worth it menurut saya. Kemudian untuk ROE di sini kita lihat ROE-nya ya 36%. Di atas 30% itu sudah istimewa guys. Ya, apalagi 36% kayak gitu. Ya, oke, berarti ROA 10% ya lumayan lah, medium kayak gitu. Ya, kesimpulannya apa untuk dari rasionya ya? Saya cuman ngelihat dua aja guys. PBV ya, PBV sih nggak terlalu memperhatikan kalau saya. Yang penting itu untuk rasio itu adalah PER ya, seberapa murah dia, dan ROE ya, seberapa besar kemampuan dia untuk mengembalikan ekuitasnya. Kayak gitu. Dua itu aja sih, PER dan juga ekuitas ROE-nya kayak gitu. Berarti kalau dari segi rasio ini bagus, gak ada masalah, artinya masih murah, kemudian ROE-nya gede ya, di atas 30% kayak gitu guys ya. Cuman tadi ya guys ya, utang-utangnya itu juga luar biasa sekali ya gedenya. Nah, kemudian yang terakhir guys yaitu dividen guys. Ini yang faktor yang paling menentukan apakah saham ini, emiten ini layak untuk diinvestasikan atau enggak ya, yaitu dividen kayak gitu. Ya, oke, untuk histori dividennya sendiri ya, dia tercatat di tahun 2019 dia terakhir bagian dividen. 2020 dia minus, jadi enggak. 2021 meskipun dia plus, enggak juga. Nah, apakah 2022 ini dia bagian dividen atau enggak? Nah, kita lihat dia kan sempat RUPS-nya itu di
mana ya, dividen dia bagiin di bulan, oh dia ada juga nih bagiin di bulan 12 guys. Ya pantau aja di bulan 12 atau Desember. Kemudian di bulan Mei juga dia tercatat, dia juga pernah bagiin dividen interim. Kemudian di bulan 8 Agustus kayak gitu. Nah, di bulan-bulan itu coba kalian perhatikan apakah dia bagiin dividen lagi atau enggak. Ya, kayak gitu. Tapi nah ini dia guys, faktor yang kedua selain liabilitas ya, faktor yang apa ya, membuat sahamnya ya berada di kisaran segini-gini aja guys ya. Nggak naik terlalu pesat begitu. 1.500 ke 3.000 sih harusnya udah beggar sih guys ya. Dari bulan Januari ya holdernya kayak gitu. Tapi kalau kita lihat dari tengah tahun sampai Desember ini ya segini-gini aja di kisaran 2000-an kayak gitu. Mentok-mentok ya 3.000 berapa itu, 3.000-an ke atas lah ya. Ya nggak begitu signifikan begitu. Nah kenapa nih guys kayak gini ya, pertama faktornya adalah liabilitasnya atau utang-utangnya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk histori dividennya dia terakhir itu bagiin di bulan di tahun 2018. Mungkin ini yang menyebabkan investor itu ogah-ogahan untuk masuk ya. Jadi dua faktor ini sih kalau menurut saya, liabilitas dan juga dividennya terakhir di 2018. Di 2019 guys. Ya, di 2019 kayak gitu. Nah, bagaimana kalau seandainya dia bagiin dividen berdasarkan tutup buku tahun 2022, apakah harga segini itu masih worth it atau enggak? Ya udah kita hitung aja dividennya. Kalau seandainya dia bagiin 50% aja ya guys ya. Kita nggak usah muluk-muluk, 50% berarti dikali dengan potensi IPS-nya adalah 1.320, ini dibagi 100. Oke, 660. Sekarang harganya 2.890 dibagi 2.890 dapat, ya kalau ini bagian dividen minimal aja ya 50%, 50% aja dividen yieldnya itu adalah 22%. Menurut saya bagus, sangat-sangat bagus, sangat worth it saham ini. Meskipun tadi kita lihat ada liabilitas di situ, ya nanti kita lihat lagi di kuartal 4-nya bagaimana. Ya kan kita sebagai investor ya kita pertimbangkan dividennya dulu guys. Ketika dia dapat cuan atau laba gede begitu, ini kan IPS-nya kan meningkat. Ya kita dapat apa? Nah, makanya kita lihat dividennya. Nah, potensi dividen si Indi ini gede banget ya, 22%, di atas 20% itu istimewa banget ya. Tapi ini dengan catatan sekali lagi kalau dia bagiin dividen minimal DPR-nya adalah 50%. Kalau dia nggak bagiin dividen gimana? Menurut saya nggak worth it. Ya, menurut saya belum worth it. Mendingan masukin BSSR, PTBA, Adro, ITMG, UNTR kayak gitu. Ya itu lebih worth it daripada Indi. Tapi kalau dia bagiin dividen sangat luar biasa sekali. Pasti banyak investor yang masuk di saham ini. Kayak gitu guys. Ya, itu. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya Indi ini cukup bagus ya, cuman harus diperhatikan liabilitasnya tiap kuartalnya seperti apa, tertekan atau enggak begitu. Kemudian dividen, pantau RPS-nya di bulan Desember, kemudian di bulan Mei ataupun di bulan Agustus. Kayak gitu guys ya. Jadi kalian pantau bulan-bulan itu. Kayak gitu. Untuk rasionya nggak ada masalah, masih murah, PER-nya di bawah 5 itu bagus. ROE di atas 30% ya. Indi ini punya 36% ROE-nya. Itu istimewa banget. Kayak gitu. Ya, apa yang analisa yang saya lakukan ini adalah menjadi pertimbangan kalian. Apakah tetap hold ya bagi kalian yang udah punya barang di sini, atau mau keluar cari emiten lain, ya terserah kalian begitu. Atau mungkin ada yang mau masuk atau entry, apakah saham ini worth it atau enggak kayak gitu. Ya saya sudah sampaikan analisa-analisanya, pertimbangan-pertimbangannya begitu. Ada dua faktor yang kurang menarik bagi saya di sini, yaitu liabilitas dan juga dividennya. Dia terakhir bagian dividen itu 2019 kayak gitu loh. Itu sih guys ya. Jadi mungkin cukup sampai di sini aja pembahasan kita di saham Indi. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan juga subscribe. Sampai jumpa di lain waktu. See you semua, bye.